Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama fi Ramadan wa huwa syahrun mubarakun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alladzi ursila 'alan nasi rahmatun amma ba'du. Jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan tarawih rahimakumullah. Yang mudah-mudahan semua yang hadir ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan disebut oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh barokah. Barokah itu para ulama menyimpulkan sebagai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, nilai tambah yang akan didapatkan oleh seseorang yang beribadah di dalamnya. Dan salah satu barokah dari Ramadan itu adalah wahyu terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, yaitu kitab suci Al-Quran melalui Rasul yang terpercaya, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Hal ini jelas difirmankan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang fungsi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Demikian pula Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran menjadi barokah, menjadi nilai tambah yang diturunkan kepada umat manusia di bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin mengambil barokah itu, maka hendaklah kita dapat memanfaatkan kitab suci Al-Quran itu sebagaimana tujuan Allah menurunkannya kepada umat manusia, sehingga kita bisa mengambil petunjuk yang ada di dalamnya. Demikian pula kita akan mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita mempunyai standar di dalam kehidupan kita, standar kebaikan, standar terhadap apa itu yang dikatakan benar, yaitu dengan Al-Quran. Maka umat Islam yang mencintai Al-Quran, tentunya rasa cintanya itu diwujudkan dengan mau mendekat kepada yang dicintainya. Kalau sudah mendekat, maka mengenalnya,
Kalau sudah mengenalnya, maka kemudian mengetahui isi yang ada di dalamnya. Maka yang pertama, hendaklah ditumbuhkan rasa cinta itu. Kemudian kita mau mengetahui isi yang terkandung di dalamnya. Untuk itu tentu diperlukan bagi kita untuk belajar, karena Al-Quran ditulis dengan tulisan dan bahasa yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Tentu bagi kita yang belum mahir atau belum bisa dengan tulisan Arab, belum bisa membaca tulisan Arab, membaca Al-Quran, tentu kita harus mau belajar membacanya. Seandainya ada yang dirasa menjadi kendala, saya faktor usia Pak, mana bisa saya mempelajari Al-Quran? Bisa, karena Al-Quran itu mudah dipelajari. Saya sendiri mempunyai pengalaman seorang yang sudah cukup berumur, usianya 70 tahun, dari tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, kemudian ada hidayah di dalam hatinya, kepingin belajar membaca Al-Quran. Maka dimulailah belajar membaca dengan menggunakan metode Iqra. Ternyata di luar prediksi, bisa membaca Al-Quran dengan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. 3 bulan beliaunya sudah mahir membaca Al-Quran dengan panjang pendek yang benar, dengan makhraj yang lumayan baik, dan sudah terasa enak didengarkan. Maka bagi kita tidak ada alasan untuk tidak belajar membaca Al-Quran. Apabila kita sudah menguasai bacaannya, maka kita rutinkan untuk bertadarus Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca mengandung 10 kebaikan, 10 pahala di setiap hurufnya. Kemudian setelah itu kita tidak cukup membaca, tetapi kita harus mengetahui kandungan yang ada di dalamnya. Dengan cara bagaimana? Mengetahui artinya. Maka kemudian kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, sehingga dengan demikian Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk bagi kita, menjadi penuntun bagi kita untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang jalan yang lurus itu tujuannya adalah surga yang kita impikan. Mudah-mudahan pada malam yang diyakini oleh sebagian ahli sejarah sebagai malam nuzulul Quran ini, kita tumbuhkan semangat kita untuk mencintai Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.